Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ya ba'da. Oke teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Syarif. Ya, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan buku yang telah saya baca, yaitu Kodifikasi Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang mana di sini saya akan menerangkan bab 6 sampai bab 7, yang mana isinya itu tentang kodifikasian pada masa Utsmani, pada masa Khalifah Utsman. Nah, sebagian mayoritas riwayat menyatakan bahwasanya yang pertama dan merupakan kedua komisi mengumpulkan adalah Zaid bin Tsabit. Artinya ketika zaman Utsman itu jadi mushaf itu dikumpulkan dengan adanya komisi gitu. Salah satunya itu Zaid bin Tsabit, yang mana Zaid ini adalah salah satu orang yang berperan pada masa Nabi. Bahkan dia itu menjadi sekretaris Nabi, yang mana ketika Nabi menerima wahyu itu dia mencatatnya gitu. Yang kemudian Zaid juga ketika berperan juga ketika dia itu mengumpulkan atau mengkodifikasikan Al-Quran di masa Abu Bakar. Terus berpindah lagi kepada Umar bin Khattab dan akhirnya berada dalam pemilikan Hafiz. Gitu. Nah, kodifikasi Utsman, Zaid yang pada masa Khalifah ketiga menduduki jabatan penting. Nah, merupakan pendukung setia Utsman. Zaid itu setelah terbunuhnya Khalifah ketiga itu, ia berpihak kepada Umayyah dan menolak bersumpah setia bai'ah kepada Ali. Nah, untuk penyebaran mushaf Utsmani tersendiri telah dikemukakan bahwa setelah selesainya melakukan kodifikasi Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman, sejumlah salinan mushaf Utsman dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlahnya mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja ia dikirimkan sangat beragam, banyak. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 lainnya dikirim ke Kufah, Basrah, Damaskus. Ada 21 pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Itqan, menyebut 5 eksplor yang menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota di atas lainnya. Nah, setelah penyebaran mushaf Utsman, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya seperti disebutkan dalam riwayat versi mayoritas di atas tadi, sebelum bab 6 ini kita pernah membahasnya di video yang sebelumnya, dimusnahkan atas perintah Khalifah menurut Syarwali. Nah, seluruh riwayat tentang pemusnahan mushaf atau fragmen Al-Quran non-Utsmani hanya menyebutkan kejadiannya di kota-kota yang disebut di atas, bahkan terbatas pada daerah Irak dan Syria. Seperti itu. Nah, untuk pemusnahan materi-materi Al-Quran non-Utsman dengan tujuan ketika zaman Khalifah Utsman itu, jadi ada satu peristiwa yang mana Khalifah Utsman itu memusnahkan Al-Quran demi untuk menyelaraskan gitu. Karena waktu itu banyak kontroversi atau perbedaan-perbedaan terhadap Al-Quran sehingga terjadinya pemecahan gitu. Terjadinya konflik. Nah, pemusnahan materi-materi Al-Quran non-Utsmani dengan tujuan untuk menyebarluaskan edisi konetik resmi tidak dicapai dalam waktu singkat. Ketika itu Al-Quran terutama sekali pelik membayangkan kegiatan hafalan yang telah mapan di kepala seorang kemudian mesti disesuaikan dengan mushaf resmi yang dikeluarkan Utsman. Dalam kondisi semacam ini,
ditambah keengganan beberapa sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari untuk mengikutinya. Konteks Utsman tentunya tidak segera memasyarakat dalam waktu singkat hingga suatu generasi baru penghafal Al-Quran dalam tradisi teks Utsmani muncul. Setelah itu konteks-konteks pra-Utsmani secara terhadap menghilang dengan sendirinya tanpa perlu dimusnahkan gitu. Mungkin itu cukup sekian dari saya video pemahaman tentang pembacaan saya terhadap buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya teman-teman like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.